Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Muslim yang pada malam hari ini telah memberikan tempat untuk kegiatan ibadah kita pada malam hari ini. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri sebagai nats pembuka di dalam PRT kita pada malam hari ini. Terambil dari Amsal pasal yang ke-9 ayat yang 10 hingga 12. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Mari kita bernyanyi bersama dari NKB 3 bait yang pertama hingga kedua. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa, kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini di setiap aktivitas kami. Kami yakini Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan Tuhan yang telah memberkati kami. Dan jika pada saat ini kami boleh berkumpul di kediaman keluarga yang Salim untuk melaksanakan persekutuan rumah tangga pada saat ini, kami mengimani Tuhanlah yang beserta dengan kami, Tuhan yang telah menghantar kami dari tempat kami masing-masing, sehingga kami boleh berada di tempat ini. Biarlah Engkau ya Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir, sehingga persekutuan ini boleh semakin menumbuhkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persekutuan rumah tangga pada saat ini hanya ke dalam tangan penyembah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai bacaan Mazmur untuk kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 23 bait yang pertama hingga ke-6, ayat yang pertama hingga ke-6 yang akan kita baca secara berbalas. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di
padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 bait pertama hingga 2. Tuhan pula gembalaku. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah keluarga besar Salim pada sore malam hari ini, kami menghadap hadirat-Mu, mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya Alkitab yang hendak kami baca, dari dalamnya Tuhan bersabda bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Ya, Yesaya 49. Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Yesaya 49 sesuai dengan bacaan wasiat hari ini. Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Demikian bunyinya. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, dari yang ayat Alkitab yang kita baca tadi, yang akan kita renungkan ada pada
ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Tema kita adalah dari kandungan hingga selamanya. Dari kandungan hingga selamanya. Ya, pasti kita sering bertanya. Kita bertanya tentang bagaimana sih nasib hidup kita selama kita hidup, dan apa alasannya kita ini hadir di dunia. Mengapa kita berada di bumi? Apa tujuan hidup kita di dunia? Apa yang menjadi maksud, rencana, dan juga kehendak Allah dalam hidup kita? Itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Untuk apa saya ada di dunia? Mengapa Tuhan menciptakan saya tinggal di bumi ini? Nah, melalui firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan pembacaannya, kita akan mendapatkan jawaban. Untuk apa kita berada di dunia ini? Yang pertama tadi, yaitu dikatakan bahwa kita dibentuk dan dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum bumi ini dijadikan, kita ini sudah dibentuk dan dipilih. Wah, ini pemahaman yang pasti jarang kita dengar. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah membentuk dan memilih kita. Dalam Alkitab, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Jadi di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang kudus, anak-anak-Nya yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, rencana dan kehendak Tuhan mengenai kehadiran kita di dunia ini itu dinyatakan dengan jelas di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Dikatakan begini, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan Allah Bapa kita telah melihat kita sebelum kita dilahirkan dari rahim ibu kita.
yang akan kita alami telah tertulis di dalam kitabnya sebelum satu pun dari hari-hari itu terjadi. Matanya melihat kita ketika kita masih dalam janin, masih dalam kandungan ibu, dan Tuhanlah yang membentuk pinggang kita. Ia menjadikan kita dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Semua karya Allah sungguh ajaib dan kita adalah salah satunya. Tahukah kita bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang kita? Tuhan tahu dan Tuhan mengerti pikiran kita. Dia mengerti pikiran kita dari jauh dan juga dari dekat. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan sepenuhnya Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Karena itulah pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 1-4 bersaksi, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Jadi Tuhan Maha tahu. Kalimat yang belum kita ucapkan, Tuhan sudah tahu tuh apa yang akan kita ucapkan. Nah, karena Tuhan yang membentuk kita, maka Tuhan juga yang melindungi kita dari belakang maupun dari depan. Tuhan menaruh tangannya di atas kita. Setiap kita, baik pria maupun wanita yang Tuhan bentuk, yang Tuhan pilih, yang Tuhan lindungi, maka tidak ada satupun yang luput dari Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 5-12 dikatakan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu, ya Tuhan? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada, ya Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Luar biasa. Kalau Tuhan menyertai kita, gelap pun jadi terang. Nah, karena Bapa Tuhan Allah kita yang membentuk dan memilih kita, maka Ia juga menyertai kita, sehingga tidak ada satu tempat pun di mana Tuhan tidak hadir. Di semua tempat Tuhan hadir. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 mengatakan begitu. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas sekali, karena Tuhan Allah yang membentuk dan yang memilih kita, maka tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, yang kedua, karena kita ini dibentuk dan dipilih Allah, maka yang kedua, tujuan hidup kita ialah kita sekarang diberi tugas oleh Tuhan. Tugasnya apa? Menjadi hambanya. Tugas kita menjadi hambanya. Jadi kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Ya. Kita hadir di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya karena ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan mengapa kita ada di dunia ini. Nah, kalau begitu, apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Yang ingin Tuhan kita lakukan adalah kehendak Tuhan diberlakukan di bumi ini. Siapa yang harus melakukannya? Kitalah orang-orang yang sudah dibentuk dan yang dipilihnya. Kita yang harus melakukannya. Dan bagaimana sikap kita ketika melakukannya? Sikap kita ialah seperti seorang hamba. Hamba. Apa tugas seorang hamba? Tugasnya ialah melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Siapa Tuhan? Tuhan kita siapa? Yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Jadi kehadiran kita di bumi ini bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Karena itu apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita ialah apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kan kita hadir di dunia ini karena maunya Tuhan. Berarti yang kita lakukan juga ialah apa maunya Tuhan. Apa kehendak Bapa? Itulah yang kita lakukan. Dan sama seperti seorang hamba, yang dia lakukan ialah menyenangkan hati tuannya. Ya, menyenangkan hati tuannya. Menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang berlomba-lomba untuk berbuat baik bagi orang lain. Itulah tujuan hidup kita. Nah, mengakhiri renungan ini saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Ya, saya yakin cukup banyak di antara kita yang tahu lagu ini, Hati Sebagai Hamba. Karena memang inilah tujuan hidup kita. Ya, mungkin bisa buka Hati Sebagai Hamba ya.
Demikianlah saudara firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang membentuk kita, dan karena itu mari kita memiliki hati sebagai hamba yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita bersaat hening. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang membentuk kami sejak kami di dalam kandungan ibunda kami. Bahkan Engkau telah mengenal kami sebelum kami ada di dunia ini. Engkau yang membentuk dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Karena itu jugalah Engkau yang mengutus kami. Engkau yang menetapkan kami menjadi hamba. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi hamba yang setia. Bapa, terima kasih untuk kesediaan keluarga besar Salim, baik itu Olay dan Andri dan Ibu Unarita. Keluarga besar, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semua dalam usaha, dalam segala apa yang diperjuangkan. Tuhan memberkati dalam kesehatan. Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan melalui tangan, kaki, pikiran, semuanya. Karena itu kami mohon berkat Tuhan, keberuntungan, dijauhkan dari segala kerugian, dijauhkan dari segala penipuan dalam segala usaha yang dikembangkan. Di tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, kami percaya Tuhan pasti terus membuka berkat Tuhan bagi keluarga besar Salim. Berkati juga anak-anak yang dalam pendidikan supaya terus maju walaupun masih harus belajar, berkuliah ataupun beraktivitas di rumah. Berkati semua anak-anak dalam segala cita-cita dan harapan mereka. Kami juga menyerahkan masa depan keluarga kami ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berkat Tuhan terus mengalir. Tuhan juga berkati kesehatan kami, dijauhkan dari segala sakit penyakit, terutama pandemi COVID-19 ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari semuanya. Dan kiranya juga kami bersedia menerima vaksin yang diberikan pemerintah, baik itu untuk kaum lansia dan juga nanti untuk kaum muda. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tiba pada liturgi persembahan. Nats persembahan kita pada hari ini kita baca di dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-9 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. DKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku.
Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk belajar akan firman-Mu dalam keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Salim. Terima kasih Tuhan, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sebagai ungkapan syukur kami pada malam hari ini, kami memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar boleh menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa yang ada di dalam sorga, kiranya Engkau memberikan roh hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan kepada yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini berguna bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bawa doa ini. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai aku tiba di Terima kasih Bapak, persekutuan rumah tangga di tengah keluarga besar Salim pada malam hari ini, di dalamnya kami sungguh merasakan berkat Tuhan. Karena itu kami mohon berkat Tuhan untuk mengiringi perjalanan hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Demikianlah jemaat Tuhan, persekutuan rumah tangga di tengah keluarga besar Salim pada malam hari ini. Sampai jumpa Kamis depan di dalam ibadah pemahaman Alkitab. Shalom.